Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara, kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Bagi ASN, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bilang jangan terlambat masuk setelah libur Lebaran. Rasanya ini juga berlaku bagi independent woman, baik yang bekerja di sebuah perusahaan atau instansi maupun yang membuka usaha sendiri. Kembali bekerja dan semangat. Sebenarnya apa sih independent woman di mata masyarakat kita? Kita dengarkan kata masyarakat berikut ini. Wanita mandiri yang jelas itu. Contohnya kalau di keluarga saya itu ada kakak saya, dia membesarkan anaknya seorang diri karena suaminya sudah meninggal, seperti itu. Ibu saya pun sama, janda istilahnya, dia bisa membesarkan saya seorang diri dan bisa berdiri di kakinya sendiri, itu aja sih. Satu kata Bang buat independent woman yang dari Abang. Satu sifat, satu kata apapun. Kamu hebat. Independent woman itu orangnya biasa dia mandiri, terus nggak gampang minta tolong, dan pastinya dia punya tujuan yang lebih pasti. Untuk independent woman yang pasti kalian pejuang keras dan jaga kesehatan kalian, cintai keluarga kalian. Cuman mau pesen semangat terus juga terima kasih udah berjuang selama ini, udah berusaha sendiri walaupun kadang sakit yang mereka rasain itu kadang nggak diungkapin ke orang lain atau mereka pendam sendiri gitu. Udah sih, semangat terus. Satu kata untuk independent woman, Kakak boleh bikin dulu. Good job, hebat. Pesannya jangan bekerja terlalu keras sih, karena sayangin diri sendiri. Terus juga, apalagi kalau kita udah mendapatkan lelaki yang tepat ya, jadi kita nggak harus terlalu independen gitu untuk melakukannya sendiri. Kita bisa bersandar juga sama orang lain. Yang penting tetap jangan menyusahkan diri sendiri aja, kayak gitu. Jadi pilihan pasangan tepat juga ya? Iya benar. Satu kata untuk independent woman, Kak boleh dipikirin, kalau udah siap boleh. Satu kata, hebat. Coba cek, kamu independent woman atau alpha female? Apa sih syarat seseorang disebut independent woman atau bahkan alpha female? Bagaimana independent woman berterima kasih pada diri sendiri? Kompas Bisnis akan tanya langsung ke psikolog konsumen Irfan Agia. Mas Agia, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Mas Agia, menarik tadi bahas soal independent woman, alpha female. Mas Agia, sebetulnya gimana sih atau apa sih syarat seseorang bisa disebut sebagai independent woman? Baik, karena ini temanya tentang perempuan gitu ya, dan juga posisi sebagai laki-laki, saya macam melihatnya dari sisi teori atau akademik gitu ya, agar kesannya tidak mansplaining istilahnya. Jadi berdasarkan teori psikologi kepribadian dan juga Big Five personality, secara sederhana, independent woman itu adalah perempuan yang mampu mengandalkan dirinya sendiri, baik dalam pengambilan keputusan, finansial, maupun pengembangan karir. Dan pada umumnya dia tidak banyak bergantung pada orang lain. Sementara itu, bedanya kalau alpha female itu ada perempuan yang dominan. Ciri-cirinya dia punya jiwa kepemimpinan yang kuat, gitu ya, percaya diri, dan dia sering menjadi penggerak dalam tim atau organisasi. Nah, semua alpha female, besar kemungkinannya dia itu adalah independent woman. Tetapi tidak semua independent woman itu punya karakteristik alpha female. Oke, ada karakteristik yang sama. Ini adalah ya udah pasti mandiri tapi Mandiri. Oke, tapi berbeda mungkin dari segi apa ya, berpengaruh dan tidak berpengaruh dan juga bagaimana mengambil keputusan itu tadi. Mas Agia, apakah jika seseorang disebut sebagai independent woman sudah pasti mandiri secara finansial? Nah, jawabannya tidak selalu. Jadi independen dalam konteks ini lebih luas dari sekedar finansial. Jadi seorang perempuan itu bisa independen atau mandiri secara emosional, secara sosial, dan juga intelektual. Nah, meskipun misalnya secara finansial dia masih berproses membangun kemandirian. Tapi dalam konteks profesional, misalnya, kemandirian finansial ini sering jadi indikator yang utama, terutama dalam konteks sosiokultural kita saat ini. Gitu. Jadi pasti ada asumsi bahwa independent woman itu pasti sudah mandiri secara finansial gitu. Padahal konteksnya itu luas sekali gitu ya, bisa emosional, sosial, dan juga intelektual. Oke, berarti memang tidak selalu finansial itu menjadi salah satunya kunci orang bisa dikatakan independent woman. Nah, ini bukan bermaksud seksi sebetulnya, tapi secara psikologis bagaimana pria atau lingkungan karir memandang seorang independent woman atau orang yang dikatakan wah independen nih gitu. Nah, menarik. Jadi karena secara psikologis itu sekarang ada pergeseran persepsi ya, terutama dalam dunia profesional gitu. Jadi dalam lingkungan kerja yang modern saat ini, independent woman itu sering dipandang sebagai profesional yang kompeten gitu ya, punya daya saing tinggi. Tapi dalam beberapa lingkungan gitu ya, yang masih memiliki bias gender, mereka bisa jadi dianggap terlalu ambisius gitu ya, dibandingkan terutama pria dengan karakter yang serupa gitu. Jadi
menyebabkan beberapa pihak, terutama nih misalnya para laki-laki itu jadi insecure gitu. Jadi nah ini adalah bias sosial yang masih harus dihadapi saat ini gitu. Oke, tapi menjadi catatan Mas Agya artinya sebetulnya meskipun tadi punya daya saing bukan berarti ingin membentuk apa ya persaingan antara perempuan dan laki-laki begitu? Betul, biasanya justru persaingannya dimunculkan dari sisi laki-laki gitu ya, mereka merasa insecure gitu ya, para alpha female ini gitu ya, terutama independent woman itu lebih dominan, lebih ambisius gitu ya. Nah ini adalah makanya tadi adalah bias gender, bias sosial yang masih harus kita hadapi saat ini seperti itu. Oke, ini yang masih terjadi di masyarakat soal bagaimana bias gender maupun juga memandang seorang independent woman. Mas Agya, apakah seseorang perlu menjadi seorang independent woman? Nah, jadi independen sendiri atau kemandirian itu pada dasarnya kan adalah keterampilan hidup gitu ya, yang penting tidak hanya untuk wanita tapi juga untuk pria gitu. Jadi independent woman itu bukan suatu keharusan, tetapi memiliki kemandirian dalam berpikir, dalam bertindak gitu. Itu akan membantu dalam membangun karir yang stabil gitu dan juga yang paling penting adalah meminimalisir ketergantungan kepada orang lain. Ini kan persepsi yang masih banyak kita lihat gitu ya. Oke, tapi Mas Agya artinya kalau bisa dikatakan independent woman bukan berarti itu seseorang harus menjadi seorang perempuan pekerja begitu ya? Betul, betul sekali. Oke, artinya bisa mandiri secara tadi bagaimana bisa menentukan sikap maupun juga mengambil keputusan-keputusan. Mas Agya artinya kalau misalnya kita bicara soal daya saing nih di kantor, apakah menjadi independent woman menjadi salah satu kunci misalnya perempuan pekerja ini memiliki karir lebih sukses atau seperti apa Mas Agya? Ya, ini akan memperbesar kemungkinannya ya untuk sukses. Kenapa? Tadi ada beberapa karakteristik yang membuat orang tersebut menjadi meminimalisir ketergantungan pada orang lain, gitu ya. Karena seringkali, terutama dalam beberapa konteks profesional, gitu ya, kita harus cari muka, gitu ya, atau setor muka untuk mendapatkan perhatian atau rekognisi, gitu ya, dari orang lain, gitu. Terutama saat konteksnya perempuan, ketika mereka bisa independen, bisa mandiri, punya visi yang jelas, dia tahu apa yang harus dicapai, dia tahu apa yang harus dibutuhkan, gitu ya. Mereka akan memiliki jenjang karir yang lebih stabil dan juga lebih jelas gitu ya. Dan ini akan memperbesar kemungkinannya untuk sukses dalam konteks profesional. Oke, bisa nggak seseorang bisa self proclaim bahwa saya ini independent woman gitu, atau itu menjadi suatu pengakuan yang dikatakan oleh orang lain untuk menilai seseorang? Ya, sebetulnya sah-sah saja, tapi akan lebih baik ketika rekognisi itu dilihat dari eksternal gitu ya. Seperti tadi ya di segmen sebelumnya ada beberapa opini gitu ya terhadap independent woman atau perempuan mandiri gitu ya. Kenapa? Karena independent woman sendiri itu tidak akan fokus pada dirinya sendiri selalu gitu ya, tapi dia akan fokus tentang apa yang dia inginkan, apa yang ditujukan, biarlah orang lain di sekitar yang akan memberikan rekognisi tersebut. Sehingga dia hanya perlu fokus untuk mencapai tujuan mereka, tidak perlu fokus dengan apa yang ingin dia persepsikan gitu ya oleh orang lain seperti itu. Oke, semakin menarik. Tapi nanti kita akan bahas kembali Mas Agya terutama soal perbedaan antara independent woman dan alpha female yang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Tapi usai jeda, saudara tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Masih menemani Anda saudara, masih bersama kita semua ada psikolog konsumen Irfan Agya. Mas Agya, kita lanjutkan kembali pembicaraan soal independent woman dan juga alpha female. Nah, masih konteksnya soal karir. Apa sebetulnya beda independent woman dengan alpha female dalam hal leadership? Oke, dalam hal leadership sebetulnya ada beberapa karakteristik yang serupa antara independent woman dan juga alpha female gitu. Mereka dari sisi kebebasan berpikir gitu ya, kemandirian mereka sama gitu. Tapi yang membedakan alpha female dengan independent woman yang paling utama itu adalah dari sisi dominasinya gitu ya. Jadi kalau menurut transformational leadership theory dalam kepemimpinan ini, alpha female biasanya memiliki visi, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan juga punya pengaruh besar terhadap tim. Nah, konteksnya mereka itu cenderung lebih kolaboratif kalau kita bandingkan dengan alpha male misalnya gitu, dengan pria gitu, karena beberapa penelitian justru menyebutkan bahwa perempuan dalam kepemimpinan itu lebih banyak mendekatkan prinsip transformational leadership. Jadi mereka bisa memotivasi, menginspirasi tim dengan empati gitu ya, dan juga komunikasi yang baik seperti itu. Oke, nah itu tadi soal bagaimana pemimpin yang laki-laki, apa saja sebetulnya karakter pemimpin wanita yang tidak dimiliki pria di lingkungan karir? Nah, ini menjadi menarik karena cukup banyak penelitian di konteks psikologi gitu ya terhadap kepemimpinan ini sendiri. Jadi salah satu karakteristik terutama misalnya di alpha female gitu ya yang tidak dimiliki pria adalah pertama mereka cenderung memiliki empati yang lebih tinggi gitu. Jadi membuat perempuan ini mereka lebih peka
terhadap beberapa dinamika di dalam timnya. Gitu. Misalnya ada beberapa orang yang performanya sedang turun gitu ya, mereka lebih bisa sensing istilahnya gitu ya, merasakan atau empati terhadap beberapa dinamika tersebut. Yang kedua, gaya kepemimpinannya cenderung lebih kolaboratif gitu. Jadi bukan hanya instruktif. Kalau instruktif kan hanya memberikan order atau perintah atau meminta gitu ya, tapi mereka ini lebih kolaboratif. Dan yang ketiga, pendekatan komunikasinya itu biasanya cenderung lebih persuasif gitu ya. Jadi ini juga bukan berarti pria itu tidak bisa memiliki karakteristik ini gitu. Namun secara statistik dan beberapa penelitian menunjukkan traits atau karakteristik ini lebih banyak ditemukan pada leadership dari sisi perempuan seperti itu. Oke, artinya memang tetap ada perbedaan antara pemimpin yang laki-laki dengan yang perempuan. Nah, Mas Agi, kalau perusahaan merekrut pekerja perempuan karakter independent woman atau alpha female ini apakah jadi pertimbangan? Kemudian bisa dilihat nggak sih sebetulnya karakter ini dari mungkin kalau misalnya sebelum masuk kerja kan ada tesnya tuh dengan wawancara dan lain sebagainya. Bisa dilihat nggak seperti itu? Ya, dari sisi karakteristik tentu menjadi penting gitu ya dalam sebuah perusahaan gitu ya, punya representatif dari alpha female ini sendiri gitu. Karena sekarang juga trennya adalah perusahaan itu ingin punya proporsi atau distribusi yang sama antara gender perempuan dan juga laki-laki. Karena dalam beberapa tahun terakhir kita melihat masih banyak didominasi gitu ya oleh laki-laki. Kemudian dari sisi pay gap gitu ya, atau istilahnya dari sisi salary masih lebih tinggi laki-laki. Misalnya sekarang sudah banyak gerakan-gerakan atau tren gitu ya, ingin memiliki proporsi yang at least equality atau seimbang gitu ya. Nah sekarang justru jika memiliki pemimpin dengan karakteristik alpha female sendiri, itu bisa dilihat dari sisi interviewnya gitu ya, misalnya ketika screening, tes gitu ya, atau kemudian interview, bisa dilihat dari bagaimana cara dia mengedepankan bagaimana di depan tim gitu ya, bukan hanya untuk pribadinya dia. Karena transformation leadership teori ini sendiri banyak ditemukan untuk alpha female, di mana dia punya visi yang jelas, tetap kolaboratif dan empati dengan timnya, tapi menunjukkan dominasi yang kuat gitu ya, sehingga tim akan lebih respect gitu ya, atau menghargai dengan karakteristik leader atau dengan alpha female ini sendiri. Artinya ada sisi kolaboratif dan juga tadi meskipun ambisius tapi in a good way gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan seperti apa sih sebetulnya yang cocok bagi independent women atau alpha female ini? Ya, jadi secara industri gitu ya, ini cukup karena traits atau karakteristik ini dibutuhkan di semua lini gitu ya, di semua lini industri gitu ya, terutama misalnya dalam industri tech gitu ya, dalam industri tech teknologi ini sendiri, di mana sekarang masih banyak gitu ya dari sisi CEO-nya atau leadership-nya itu masih kebanyakan laki-laki gitu. Tapi ketika punya representatif dari alpha female ini sendiri, ini akan memberikan keseimbangan, keselarasan dan juga dinamika yang lebih baik di dalam tim itu sendiri gitu. Jadi intinya semua industri gitu ya membutuhkan alpha female, membutuhkan independent woman gitu ya. Tapi dari sisi statistik yang sekarang lagi banyak diperjuangkan gitu ya untuk punya representatif yang sama antara gender laki dan perempuan, itu banyak kalau saya pribadi melihat di industri teknologi seperti itu. Oke, adanya pemikiran independent woman maupun juga alpha female ini tentunya membuka bagaimana kesempatan karir yang sama, yang setara begitu ya, antara perempuan dengan laki-laki. Betul sekali. Mas Agi, boleh nggak sih seorang independent woman sesekali ngambil nafas, istirahat, dan tentunya berterima kasih untuk dirinya sendiri, karena kan biasanya mereka punya itu tadi ambisi, kemudian juga bagaimana membuktikan dirinya menjadi pekerja yang kuat dan lain sebagainya. Gimana sebetulnya caranya? Betul, itu bisa dibilang harus untuk mengambil nafas gitu, karena seringkali mereka ini terbebani dengan ekspektasi dalam sosial gitu ya, di mana mereka itu dilihat sebagai seseorang yang ambisius, tidak membutuhkan gitu ya. Jadi ini salah satu mispersepsi atau miskonsepsi di mana alpha female atau independent itu tidak membutuhkan orang lain gitu ya, atau tidak membutuhkan laki-laki gitu. Tapi at the end of the day kita semua adalah manusia gitu ya. Kita butuh istirahat gitu, bernafas gitu ya, lebih juga self appreciation untuk diri sendiri sudah melangkah sejauh ini gitu ya. Karena hal itulah yang membuat kita bisa lebih sayang pada diri kita sendiri juga gitu. Karena seringkali mungkin alpha female itu terlalu mengedepankan orang lain, terlalu mengedepankan goals-nya, ambisinya, tapi lupa dengan mental health dan juga kebutuhan dirinya sendiri gitu. Jadi saya bilang harus sekali untuk prioritaskan diri sendiri, mental health gitu ya, dan juga jangan terbebani dengan ekspektasi yang tidak realistis gitu ya dari sekitar kita seperti itu. Artinya Mas Agi, berarti kalau menjadi atau ingin menjadi independent woman alpha female juga, ini artinya nggak boleh punya sifat people pleaser begitu kah?
Betul, betul sekali gitu. Karena kalau kita jadi people pleaser itu tidak akan ada habisnya gitu ya. Karena itu menjadi sumber rekognisi kita. Kita ingin selalu dilihat, direkognisi gitu. Tapi itu tidak akan selesai, tidak akan habis gitu ya. Kalau kita terus-terusan melihat atau mendapatkan rekognisi dari orang lain. Jadi fokuslah pada diri sendiri gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk bernafas sejenak. Nah, Mas Agi, zaman semakin berkembang, kemudian juga teknologi juga semakin maju. Kalau dilihat sekarang perempuan-perempuan, terutama mereka yang sudah mau memasuki usia bekerja, seperti apa sih trennya? Apakah memang semakin banyak perempuan yang menjadi independent woman, ingin menjadi alpha female atau bagaimana? Betul. Jadi memang secara sosial, secara kultural gitu ya, sudah ada beberapa ekspektasi dan juga mungkin tidak hanya ekspektasi ya, tapi juga demand. Gitu ya. Ada kebutuhan dari beberapa industri gitu ya untuk punya representatif dari alpha female sendiri seperti itu. Jadi tidak hanya ekspektasi, tapi juga sekarang secara demand itu sudah banyak gitu ya dibutuhkan. Oke, baik. Tentu ini menjadi catatan dan juga menjadi penyemangat juga untuk perempuan-perempuan yang ingin meraih karir yang lebih tinggi begitu untuk bisa menjadi alpha female gitu ya, atau bahkan menjadi independent woman. Nah, mungkin terakhir Mas Agia, berarti catatannya untuk perempuan-perempuan yang ingin mungkin sebelumnya belum bekerja atau sekarang ingin mencoba dunia kerja dan ingin membuktikan bahwa punya ambisi yang baik, ingin menjadi alpha female, menjadi independent woman, apa sebetulnya yang dibutuhkan untuk diri seorang perempuan? Ya, yang dibutuhkan adalah terutama visi yang jelas. Gitu ya. Kenapa? Ketika kita punya visi yang jelas, kita mau kemana, kita butuhnya apa, kita akan dengan mudah memetakan kebutuhan kita, gitu ya. Jadi kalau kita visinya tidak jelas, misalnya kalau kita jadi apa female, tapi kita tidak tahu nih tujuannya secara berkarir itu jenjangnya seperti apa, gitu, apa yang dibutuhkan oleh tim, kita cenderung akan menjadi people pleaser tadi gitu sedang disebutkan gitu. Kita jadi kesana kemari mencari rekognisi gitu ya, kemudian mencari solusi. Tapi kalau kita punya visi yang jelas, kita tahu kita tidak terlalu banyak bergantung pada orang lain, kita bisa mandiri secara tidak hanya finansial, tapi juga secara emosional dan juga sosial seperti itu. Oke, alpha female udah pasti Miss Independent, tapi Miss Independent belum tentu alpha female. Nah, tentu ini yang bisa menjadi catatan adalah bisa punya visi yang jelas, bisa punya ambisi dalam hal yang baik, dalam jalan baik, tentu juga bisa punya empati, kolaboratif, dan juga komunikasi yang jelas untuk bisa memimpin dalam tim. Ini yang tentu harus bisa diperhatikan, dan juga tadi boleh loh sesekali beristirahat gitu, dan jangan jadi people pleaser. Baik, terima kasih Mas Irfan Agia sudah bersama di Kompas Bisnis. Mas Irfan Agia, psikolog konsumen, sehat selalu Mas. Sehat selalu, terima kasih Okta.